dengan Bu Lala. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu ya, dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu sudah menyiapkan buku PKN kelas 9. Oke. Dan juga Ibu di sini sudah menyiapkan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang di dalamnya terdapat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar bab kedua, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, silakan kalian buka buku paket halaman 48. Sudah semua? Ya, bab 2 ya, 48. Oke. Untuk bab 2 ini, poin-poin yang dipelajari yang pertama adalah kedudukan dan makna alinea pembukaan UUD 1945. Yang kedua, makna pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Ibu mau tanya. Ya, di pembukaan ini, Undang-Undang Dasar ini, kira-kira ada berapa alinea? Iya, betul. Ada 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian siapa sih yang membacakan pertama kali teks proklamasi? Ya, betul, Insinyur Soekarno ya. Dia adalah orang yang pertama kali membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, udah siap ya semuanya? Oke, sekarang buka halaman 48. Pertama kita akan belajar tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk kedudukannya di sini ada 2, yaitu sebagai stats fundamental norm. Apa itu stats fundamental norm? Yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Kenapa? Karena yang pertama, dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara. Kemudian yang kedua, dari segi isi. Nah, dari segi isi ini memuat tentang dasar-dasar pokok negara. Yang pertama, tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, bentuk negara. Yang keempat, dasar filsafat negara. Balik lagi ke pembukaan UUD ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang alinea, makna setiap alinea. Di pembukaan ini kan ada 4 alinea, ya. Kita akan belajar tentang per alineanya itu maknanya apa sih? Oke, yang pertama, sekarang alinea yang pertama. Oke, udah tahu bunyinya? Oke, gue bacakan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu adalah bunyi dari alinea pertama. Nah, untuk bunyi dari alinea pertama ini mempunyai maknanya, makna yang tersirat. Oke, kita lihat di slide. Makna alinea pertama adalah yang pertama, kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa. Kemudian yang kedua, penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dan harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak adil dan manusiawi. Kemudian makna berikutnya, kemerdekaan adalah hak kodrat atau aliniah sebagai karunia Tuhan. Dan makna yang terakhir adalah para penjajah ini secara moral harus melepaskan
semua jajahannya. Kenapa? Karena tidak berperi kemanusiaan. Nah, itu tadi adalah makna alinea pertama. Oke, kemudian lanjut kita ke alinea kedua. Bunyinya apa? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah bunyi alinea kedua pembukaan UUD 1945. Kemudian maknanya apa? Untuk makna alinea kedua, yang pertama, sebagai bangsa yang terjajah, bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kemudian, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan telah mendekati harapan. Tadi ada kata-katanya ya. Apa tuh? Ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, kemerdekaan ini bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka artinya apa? Bebas, kemudian bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, itu tadi adalah makna alinea kedua. Kemudian kita bahas lagi di bawahnya. Alinea ketiga, bunyinya apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu adalah bunyi dari alinea ketiga. Kemudian maknanya apa untuk alinea ketiga? Ya, makna alinea ketiga, kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan sebagai hasil perjuangan, tetapi lebih dari itu merupakan apa? Kuasa Tuhan ataupun karunia Tuhan. Selanjutnya, kemerdekaan merupakan cita-cita luhur atau mulia manusia Indonesia sebagai makhluk yang bebas. Selanjutnya, pernyataan sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Makna yang terakhir adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religius maksudnya apa? Mengakui kekuasaan Tuhan. Tadi di awal di kata-kata yang pertama adalah atas berkat rahmat Allah. Berarti bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius, mengakui kekuasaan Tuhan. Oke, selanjutnya yang terakhir, alinea keempat. Bunyinya apa? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan itu sampai terakhir di bawahnya itu berisi tentang sila-sila Pancasila. Ya. Oke. Nah, kemudian ini isinya apa? Maknanya apa dari alinea keempat? Makna alinea keempat merumuskan tujuan negara, yaitu Indonesia memiliki tujuan khusus. Apa tujuannya? Melindungi rakyat Indonesia dari ancaman negara lain, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu sudah tercantum dalam kalimat apa? Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu adalah kalimat dari tujuan negara. Tadi ya, tujuan negara ada 4. Melindungi rakyat, mensejahterakan umum, mencerdaskan, dan juga melaksanakan ketertiban dunia. Oke, itu tadi adalah bunyi dari alinea UUD 1945 dan juga maknanya dari setiap alinea. Oke, sudah paham semua? Oke, kalau begitu kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita akan belajar tentang pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, dalam pembukaan UUD ini terdapat 4 pokok
pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran ini terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. Nah, pokok pikiran yang pertama, nah ini pokok pikiran pertama ini kalian bisa buka buku paket halaman 52 ya, kita baca bareng-bareng. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lanjut pokok pikiran yang kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk pokok pikiran kedua ini menjiwai sila Pancasila. Sila keberapa? Bunyinya apa? Keadilan sosial berapa? Iya, sila ke-5. Lanjut. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini menjiwai sila keberapa? Iya, sila keempat Pancasila. Pokok pikiran terakhir, pokok pikiran keempat. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menjiwai sila keberapa? Iya, betul. Sila pertama dan juga sila kedua. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu jelaskan seperti ini. Anak-anak perhatikan papan tulis. Jadi dari masing-masing pokok pikiran ini menjiwai sila-sila Pancasila. Pokok pikiran yang pertama menjiwai sila ketiga, ya. Pokok pikiran pertama menjiwai sila ketiga. Kemudian pokok pikiran yang kedua menjiwai sila ke-5 Pancasila. Paham? Selanjutnya pokok pikiran yang ketiga menjiwai sila ke-4 Pancasila. Dan pokok pikiran yang keempat ini menjiwai sila pertama dan juga sila kedua Pancasila. Jadi dari masing pokok pikiran ini menjiwai sila-sila Pancasila. Paham ya? Jadi nanti kalau ada soal ataupun ada kuis misalnya, pokok pikiran pertama menjiwai sila keberapa? Nah, kamu berarti sudah bisa menjawab, ya? Lanjut ya. Yang terakhir, sikap-sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Sikap positifnya apa aja? Pokok pikiran pertama, sikap positifnya adalah ikut serta melindungi keluarga, teman, dan masyarakat lainnya dari ancaman teroris atau ancaman lainnya yang dapat merobohkan persatuan bangsa. Pokok pikiran kedua, membantu fakir miskin, bakti sosial. Pokok pikiran yang ketiga, sikap positifnya adalah membudayakan musyawarah dalam kehidupan sekolah, keluarga, masyarakat, dan tempat lainnya. Dan yang terakhir, pokok pikiran yang keempat, memelihara sikap luhur dengan bersikap ramah kepada setiap orang, gemar membantu orang lain. Ini adalah sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Ibu ada tugas, ya. Tugasnya bisa kalian baca di slide, ya. Tugasnya ada 5 soal. Nah, kamu baca sendiri di slide, ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga menyenangkan. Tugas jangan lupa dikerjakan, ada 5 soal ya. Terima kasih dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.